Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilmi Nur Arafgana Rajendra, akrab dipanggil Ilmi. Saya dari kelas OAA 22001. Di sini saya ingin mempresentasikan mengenai tugas menganalisa kelemahan dan kelebihan kantor virtual dalam mata pelajaran Modern Office Administrasi. Di sini saya memilih kantor virtual OLX, di mana nama OLX tidak asing bagi kita di masyarakat Indonesia, yaitu OLX terkenal sebagai jual beli barang bekas online terbesar dan terlengkap yang ada di Indonesia. Mari kita lanjut ke dalam materi. Kita perbesar terlebih dahulu. Menganalisa kantor virtual OLX. Untuk materi yang akan saya bahas sebagai berikut. Yang pertama ada pengertian kantor virtual. Yang kedua ada analisis kantor OLX. Yang ketiga ada kelemahan kantor virtual. Yang keempat ada kelebihan kantor virtual. Yang kelima ada perbedaan kantor virtual dan kantor konvensional. Yang keenam ada tujuan kantor virtual. Yang ketujuh ada manfaat kantor virtual. Yang kedelapan ada jenis usaha yang tidak boleh menggunakan virtual office. Dan yang terakhir ada jenis usaha yang boleh menggunakan virtual office. Untuk pembahasan pertama saya ingin membahas tentang pengertian kantor virtual. Pengertian kantor virtual. Virtual office atau kantor virtual adalah ruang kerja yang berlokasi di internet, di mana para anggota tim dapat saling berhubungan menggunakan lingkungan kerja digital, tanpa harus memiliki lokasi fisik. Hal ini bertolak belakang dengan persepsi tradisional mengenai ruang kantor, yang selama bertahun-tahun telah menjadi standar ruang kerja di Indonesia. Analisis kantor OLX. OLX yang sebelumnya adalah tokobagus.com merupakan situs online classified terbesar di Indonesia. OLX menyediakan media yang mudah, cepat, dan gratis bagi para penjual untuk memasang iklan dan sekaligus bagi pembeli untuk mencari beragam produk, barang bekas, dan barang baru untuk kebutuhan sehari-hari. Barang yang dapat dicari mulai dari handphone, komputer, peralatan rumah tangga, hingga mobil dan sepeda motor, rumah dan properti, bahkan lowongan kerja dan layanan lainnya. Perubahan nama dari tokobagus.com menjadi OLX pada 20 Mei tahun 2014. Tokobagus.com berubah nama menjadi OLX Indonesia. Branding Toko Bagus yang sudah begitu melekat akhirnya harus diganti dengan nama yang kurang Indonesia, yaitu OLX. Jadi ketika kita mengetik URL Toko Bagus yang lama, muncullah pemberitahuan di layar yang menjelaskan bahwa tokobagus.com berubah menjadi OLX Indonesia. Saat ini perusahaan OLX memiliki cabang yang beroperasi di 106 negara seluruh dunia, berkantor pusat di Amsterdam, dan dikelola oleh Naspers. OLX tak hanya sekedar tempat jual beli barang bekas saja. Platform ini memiliki kisah perjalanan yang unik. Sebelum terkenal dengan nama OLX, tempat jual beli barang bekas ini awalnya hadir dengan nama tokobagus.com. Selanjutnya ada kekurangan kantor virtual. Yang pertama ada hubungan dengan karyawan yang kurang terjalin. Karyawan kurang fokus bekerja, tidak cocok untuk semua bidang bisnis. Kelebihan kantor virtual. Menghemat operasional kantor, mudah berganti kantor, lebih menghemat waktu. Selanjutnya ada perbedaan kantor virtual dengan kantor konvensional. Jika menggunakan kantor virtual, lebih efisien dan fleksibel.
karena Anda dapat bekerja kapanpun dan dimanapun yang Anda inginkan tanpa harus pergi ke kantor. Sedangkan jika menggunakan kantor konvensional, tidak efisien karena Anda harus datang ke kantor, belum juga Anda bisa saja terjebak dalam kemacetan. Tujuan kantor virtual. Tujuan kantor virtual timbul sebagai upaya untuk mewujudkan efisiensi kerja yang berujung pada penekanan biaya yang salah satunya adalah pengurangan penggunaan lingkungan kantor secara fisik. Manfaat kantor virtual. Meningkatkan produktivitas, waktu kerja lebih fleksibel, menghemat biaya, menjadikan pegawai lebih aktif, dan yang terakhir ada mengurangi risiko stres. Jenis usaha yang tidak boleh menggunakan virtual office. Yang pertama ada pariwisata. Pariwisata adalah salah satu jenis usaha yang tidak bisa menggunakan virtual office. Hal ini karena dalam bisnis pariwisata dibutuhkan izin khusus yang disebut Tanda Daftar Usaha Pariwisata. Bisa disingkat dengan TDUP. Dan lokasi usaha merupakan syarat utama untuk memperoleh TDUP. Selanjutnya ada jasa konstruksi. Sama halnya dengan pariwisata. Dalam bidang usaha jasa konstruksi ini terdapat izin khusus yang harus dipenuhi. Sebagai informasi, jasa konstruksi memang memiliki tingkatan atau klasifikasi dari kecil, menengah, hingga yang besar. Namun dalam usaha konstruksi paling kecil dan perorangan saja. Izin yang harus dipenuhi adalah TDUP. Artinya, bidang usaha ini tidak dapat didirikan dengan virtual office. Yang terakhir ada transportasi. Sama halnya dengan properti, mohon maaf, ini salah menulis ya. Kita ulang. Sama halnya dengan konstruksi. Jenis usaha transportasi juga memiliki arus kas yang besar. Belum lagi terdapat kegiatan penerimaan dan pengiriman transportasi yang dibeli oleh konsumen serta penyimpanan transportasi yang akan dijual. Hal tersebut membuat jenis usaha ini harus memiliki lokasi perusahaan yang nyata, serta luas, dan virtual office bukanlah pilihan yang dapat dipilih untuk menjalankan kegiatan usaha di bidang ini. Untuk yang terakhir ada jenis usaha yang boleh menggunakan virtual office, yaitu UKM, usaha kecil menengah. Bisnis yang berskala kecil dan menengah ini, selain memudahkan konsumen mendapatkan barang atau jasa yang dibutuhkan, jenis produk pun harganya beragam. Dan siapapun bisa memulai bisnis UKM ini. Selanjutnya ada jasa konsultan. Bidang usaha yang cocok untuk menggunakan virtual office adalah jasa konsultan. Misalnya jasa konsultan digital. Jasa konsultan ini bekerja untuk perusahaan tertentu, namun tanpa terikat. Sehingga para karyawannya dapat bekerja di mana saja. Menggunakan virtual office untuk jasa konsultan ini tepat sekali. Karena tidak seperti kantor konvensional, dengan memilih virtual office, maka Anda tidak akan diikat dengan kontrak panjang. Waktu minimum kontrak yang dikenakan untuk virtual office beragam, sehingga Anda tidak diharuskan menyewa dalam kurun waktu yang sangat lama. Lebih fleksibel dan perihal kontrak sewa. Baik, kiranya cukup sekian pemaparan yang bisa saya sampaikan mengenai kelemahan dan kelebihan virtual office. Apabila ada kata atau kalimat yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.